Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Selamat berjumpa kembali di channel saya Tatar Kahuripan. Kali ini saya akan mengajak dulur-dulur semuanya untuk jalan-jalan ke daerah Jawa Timur, lebih tepatnya di Pasuruan. Di Pasuruan ada tempat wisata warisan budaya para leluhur. Saya akan mencoba untuk mencari informasi bagaimana atau apa sejarah dari Candi Gunung Gangsir ini. Lebih lanjutnya ikutin liputannya. Salam budaya. Salam budaya. Selamat berjumpa para pecinta sejarah Nusantara. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajak dulur semuanya untuk jalan-jalan belusuan ke daerah di Provinsi Jawa Timur, tepatnya di Kabupaten Pasuruan. Dan yang akan saya kunjungi sebuah situs bersejarah, yaitu Candi Gunung Gangsir. Candi Gunung Gangsir terletak di Desa Gunung Gangsir, Kecamatan Biji, kurang lebih 18 km dari kota Pasuruan. Candi ini sebenarnya bernama Candi Kebon Candi. Akan tetapi keberadaannya di Desa Gunung Gangsir, maka masyarakat setempat menyebutnya Candi Gunung Gangsir. Tidak banyak informasi yang bisa didapat mengenai candi yang konon dibangun pada masa pemerintahan Raja Airlangga, yakni sekitar abad ke-11 Masehi. Walaupun diperkirakan berasal dari masa lebih awal sebelum masa pemerintahan Singosari, Candi Gunung Gangsir dibangun menggunakan batu bata, bukan batu andesit. Mengenai fungsi Candi Gunung Gangsir itu sendiri, tidak didapat informasi yang jelas. Masyarakat mempunyai versi tersendiri mengenai tujuan pembangunan candi ini. Versi yang paling populer, candi ini dibangun tujuannya sebagai penghormatan kepada Nyi Sri Gati yang dijuluki Mbok Randa Dharma atau Janda Murah Hati, atas jasanya membangun masyarakat pertanian di daerah itu. Nyi Sri Gati merupakan tokoh dalam legenda masyarakat setempat. Konon pada zaman dahulu masyarakat di daerah itu belum mengenal kehidupan bercocok tanam. Mereka senang mengembara dan makanan utamanya adalah sebangsa rerumputan. Suatu saat rerumputan yang menjadi makanan pokok mereka mulai menipis persediaannya. Pada saat itu datanglah seorang wanita yang entah dari mana asalnya bernama Nyi Sri Gati. Wanita itu mengajak para pengembara untuk berdoa meminta petunjuk kepada Hyang Widi tentang bagaimana caranya mengatasi kekurangan pangan yang mereka alami. Tidak lama kemudian datang segerombolan burung sebangsa burung gelatik dengan membawa padi, lalu menjatuhkannya di dekat para pengembara. Padi yang jatuh lalu ditanam oleh Nyi Sri Gati. Beberapa bulan kemudian tanaman Nyi Sri Gati sudah dapat dipanen. Nyi Sri Gati lalu menumbuk hasil panennya untuk dijadikan beras yang kemudian diolah menjadi nasi. Nyi Sri Gati kemudian mengajarkan bercocok tanam kepada para pengembara. Sejak saat itu, masyarakat pengembara tersebut menetap dan hidup dari bercocok tanam. Mereka menjadikan padi sebagai makanan pokoknya.
Candi Gunung Gangsir belum pernah mengalami pemugaran secara menyeluruh. Secara keseluruhan, bangunan Candi Gunung Gangsir masih megah berdiri, tetapi banyak bagian yang hancur. Candi ini mengalami kerusakan berat pada zaman penjajahan Jepang. Banyak hiasan pada dinding candi yang diambil oleh tentara Jepang untuk membiayai perang. Setelah Jepang tak lagi berkuasa, masyarakat setempat melakukan perbaikan sekedarnya tanpa didasari dengan pengetahuan memadai terkait pemugaran candi. Beberapa potongan bata atau hiasan dinding terlihat sangat berbeda dengan tempatnya menempel. Kaki candi Gunung Gangsir berbentuk segi empat. Tinggi bangunan candi mencapai sekitar 15 meter. Di dalam tubuh candi terdapat ruangan yang cukup luas, diperkirakan mampu menampung 50 orang. Pintu masuk ke ruangan tersebut terletak di sebelah barat, berjarak sekitar 5 meter dari tanah. Ada tangga yang cukup lebar yang menjorok ke arah barat untuk mencapai pintu candi, namun tangga tersebut sudah agak hancur. Harus ekstra hati-hati bila berjalan menapakinya. Pada dinding sisi kanan dan kiri atas pintu terdapat relung seperti tempat meletakkan arca. Atap candi berbentuk melengkung dengan ujung tumpul seperti puncak gunung. Beberapa hiasan masih menempel pada dinding candi. Di kiri kanan puncak tangga terdapat hiasan berupa pahatan, wadah berhias sulur-suluran, dan gambar perempuan. Hiasan yang terbuat dari batu bata tersebut sangatlah halus, nyaris terlihat sebagai cetakan bukan sebagai pahatan. Terima kasih telah menonton videonya. Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan dulur-dulur semuanya. Pelestarian peninggalan bersejarah adalah cara penting bagi manusia untuk menyampaikan pemahaman tentang masa lalu kepada generasi mendatang. Salam.